Pemirsa, kisru rumah tangga keyboardis Sabian Gambus, Ayus dengan Riri Fairuz memasuki tahap lanjutan. Dan sidang beragenda mediasi yang digelar Rabu kemarin hanya dihadiri oleh Riri Fairuz, sedangkan Ayus belum bisa hadir. Itu sebabnya pihak Pengadilan Agama Jakarta Utara menunda sidang perceraian karena ada kesalahan teknis dari pihak pengadilan. Riri yang ditemui mengungkapkan bagaimana kondisinya saat ini. Riri juga mengaku tak mengetahui alasan suaminya tak hadir pada sidang kali ini. Saya mau terima kasih buat teman-teman semua yang udah mensupport saya, yang udah mendoakan saya. Ya, saya minta doanya yang terbaik aja buat saya. Udah, tapi beliau berhalangan hadir. Sikap Ayus yang tak menghadiri sidang bukan kali ini saja. Pada sidang sebelumnya pihak Ayus juga tak hadir. Akan tetapi, Riri merasa tak disepelekan sebab bercerai ini sudah menjadi kesepakatan bersama walau dibumbui isu orang ketiga. Saya udah nggak usah menjelaskan lagi, kayaknya sebelum-sebelumnya udah jelas. Perpisahan ini memang keputusan kita berdua gitu. Jadi dari pihak Ayus juga sudah mengiyakan dan kita pisah secara baik-baik. Disinggung soal penyebab Riri menggugat cerai lantaran mengetahui sang suami berselingkuh dengan Nisa Sabian. Riri berkilah jika semua penyebab kisruh rumah tangganya sudah jelas. Sebagai perempuan, Riri tak mau aib keluarganya kian melebar. Sebab, sejak gugatan cerainya diketahui publik, pihak Riri yang diwakili adik-adiknya mengungkapkan soal perselingkuhan Ayus dan Nisa. Itu sebabnya Riri menganggap jika tak perlu lagi diperjelas karena memang keduanya ingin berpisah secara baik-baik. Dan sekalipun saat ini Riri dan Ayus sudah pisah, namun keduanya masih berkomunikasi. Kami masih komunikasi dengan baik kok, apalagi dalam mengurus anak gitu. Sementara itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan kasus perceraian Nindi Ayunda dan Askara Parasadi Harsono. Sidang yang digelar dengan sistem online itu beragendakan menerima jawaban atau duplik dari pihak Askara. Dari keterangan pihak Askara, diketahui jika Askara tak mau bercerai, Aska ingin bersama dengan Nindi dengan alasan mengasuh anak bersama. Ini belum, kami belum menerima. Kami baru nunggu aja jawaban dari pihak Pak Askara bagaimana untuk menjawab daripada gugatan Mbak Nindi. Mas Aska tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan alasan satu, memiliki anak. Yang kedua, ingin rumah tangganya tetap bersatu atau menyatu karena ada dugaan ini ya, ada pil ya. Ada pria idaman lain ya, yang itu yang harus istilahnya kita selamatkan rumah tangga karena ada pil begitu aja. Namun, dalam keterangan Nindi yang diwakili kuasa hukumnya, Herman Simarmata, menjelaskan jika kliennya tetap ingin berpisah. Itu sebabnya, menurut rencana sidang kasus perceraian ini, untuk selanjutnya bakal dilakukan secara virtual sebab mediasi yang dilakukan pihak pengadilan menemui jalan buntu. Nindi Ayunda menggugat cerai Aska pada Januari 2021 dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Askara. Sampai saat ini belum ada informasi lanjutan dari Mbak Nindi, tapi tetap pada posisinya Mbak Nindi gugatan perceraian terhadap Pak Askara. Kalau misalnya itu ya secara fisiknya dia baik-baik aja, tapi secara psikologisnya kan kita tidak tahu bagaimana dia beban pikirannya. Kan gitu. Pak Askara dan Mbak Nindi sama-sama tetap supaya mental anak-anaknya mereka tidak terganggu. Bakal menikahi Aurel Hermansyah pada 21 Maret mendatang, tapi YouTuber Atta Halilintar belum meminta restu pada Krisdayanti, calon ibu mertuanya. Meski tak mau mengungkapkan kecewaannya di depan awak media, kalimat yang dilontarkan KD seolah menyintil sikap Atta, juga sikap Anang Hermansyah dan Ashanti, yang terkesan tak memerlukan pendapatnya sebagai ibu kandung Aurel yang seharusnya dilibatkan pada persiapan pernikahan Aurel Atta. Ketika ditemui usai menghadiri sebuah acara, KD yang super sibuk pasca menjadi wakil rakyat mencetuskan aspirasinya tentang rencana pesta pernikahan Aurel Atta yang kabarnya akan digelar di GBK. Ya, Maret ini kan bisa jadi bulan yang berbahagia untuk saya pribadi, itu juga maksudnya insya Allah ditambahkan 1 umur di bulan Maret ini, ya kan. Terus alhamdulillah di bulan Maret ini tanggal 20 juga insya Allah menginjak 10 tahun pernikahan saya. Jadi banyak sekali catatan-catatan sejarah di bulan Maret ini. Jadi
Maret itu selalu membahagiakan dan mudah-mudahan juga buat semua orang ya. Dan kalau untuk pernikahan putri saya, seperti yang sudah disampaikan, saya insya Allah tidak mempermasalahkan lah ya. Artinya dia sudah baik untuk memberitahu saya dengan cara apapun ya saya terima. Ya saya juga tahu kondisinya, anak saya sakit di tengah keluarga yang sedang dalam persiapan. Nah itu kan kita harus apresiasi upayanya. Makanya saya cuma bisa titip pesan, sembuh dulu, nggak usah pikirin yang lain. Kalau saya sebagai anggota juga saya pasti nggak rekomen itu gitu ya, karena kan memang ya sangat tidak mungkin untuk menjaga protokol kesehatan di zona yang begitu luas gitu, nggak mungkin, saya nggak rekomen. Ya, Kade terkesan tidak setuju bila putrinya menggelar resepsi di GBK. Ditemui di tempat berbeda, Senin malam lalu, Atta mengungkapkan bahwa ia dan Aurel belum pasti akan menghelat resepsi di stadion olahraga terbesar se-Asia Tenggara itu. Yang lebih mengejutkan netizen, tanggal pernikahan pun belum pasti 21 Maret. Mengapa demikian? Benarkah karena Atta masih menanti tanggal pasti kedatangan kedua orang tuanya dari Malaysia? Atau Atta berinisiatif menyambangi kediaman Kade di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan? Wah, kalau aku sih persiapan udah gila-gilaan ya, dari segi izin, surat, pengurusan dan lain-lain. Aku sekarang harus namanya tag team lah. Kalau di pasangan itu kalau satunya lagi ada halangan, yang satunya harus membackup pasangannya gitu. Waduh, itu bukan pertanyaan buat aku ya. Nanti itu tanyain sendiri sama Aurelnya lebih baik. Sedang dalam persiapan, nah itu kan kita harus apresiasi upayanya. Makanya saya cuma bisa titip pesan, sembuh dulu, nggak usah pikirin yang lain. Kalau nanti evaluasi dari itu harus menunda ataupun yang terjadi nanti bagaimana, ya kita hormati apapun yang sudah menjadi keputusan keluarganya Mas Anang. Udah itu aja. Saya bukan tidak dilibatkan atau tidak mau ikut campur ya, tapi apapun yang nanti insya Allah anak-anak saya beritahukan kepada saya, insya Allah saya terima gitu. Ternyata, kedua orang tua Atta, Hanovial Asmit Halilintar dan Lenggo Geni Faruk tak bisa datang menyaksikan pernikahannya dengan Aurel. Atta menyebut Abi dan Uminya tengah sakit dan tengah menjalani pengobatan. Hal yang sama juga tengah dilakukan calon mempelai wanita Aurel yang saat ini masih berjuang melawan ganasnya virus COVID-19. Lantas benarkah saat sakit, Aurel baru merasakan betapa berartinya arti seorang ibu yang melahirkan dan merawatnya dari kecil? Terakhir saya telepon Azriel, cuma menanyakan CT-nya udah berapa. Alhamdulillah udah di normal, udah di 30. Jadi ya saya juga tanya Aurel gimana, CT-nya udah normal. Ya udah itu aja, cuma mengirimkan doa sama obat gitu. Kau benar-benar sembuh kan? Udah. Bukan pura-pura kan? Benar. Beneran? Benar. Iya. Jadi nikah deh. Wah, di Malaysia juga sakit juga tuh, lagi sakit. Dia lagi berobat juga, jadi nggak bisa juga tuh. Ya berobat yang nggak boleh sampai kena juga, karena kalau kena bahaya banget. Jadi emang lagi sibuk banyak berobat di luar negeri sih. Meski tanggal pernikahan belum fix atau kemungkinan besar mundur, yang sudah dipastikan adalah kehadiran Gus Miftah sebagai saksi. Sesuai keinginan Anang, yang kemudian diamini oleh Atta dan Aurel, Gus Miftah yang sudah lama bersahabat dengan Anang bakal menjadi saksi sekaligus memberikan petuah pernikahan kepada calon mempelai. Wajangan dia menjelang pernikahannya, dan banyak hal yang saya sampaikan bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dan bagaimana menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang jelas kita mengikuti protokol kesehatan karena mereka menikah di masa pandemi seperti ini. Jangan sampai kemudian nanti ada bahasa di luar, oh ini pesta tidak melihat sense of crisis semuanya. Enggak, kita tetap memperhatikan itu. Makanya pun konsepnya akan kita sesuaikan dengan peraturan pernikahan di masa pandemi.